Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Berembe Kabar. Terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Jika merasa bermanfaat untuk direkomendasikan, silahkan share ke teman-teman Anda yang membutuhkan. Nah, pada kali ini kita akan membahas 12 soal untuk teman-teman yang mau ngelamar di sebuah perusahaan untuk menjadi administrator yang khususnya pada toko retail ya teman-teman. Nah, sekarang skill administrator itu sekarang tidak hanya dimiliki oleh seorang admin, akan tetapi kita yang sebagai staf biasa maupun sales perlu menguasai ini, karena tidak menutup kemungkinan seorang sales juga diwajibkan untuk membuat report daily penjualan dan lain sebagainya. Apalagi Anda di toko besar, biasanya itu kita wajib untuk membuat report. Tidak menutup kemungkinan jika Anda menjadi seorang supervisor atau menjadi atasan, Anda bukan mengerjakan sales lagi, tapi mengerjakan report daily, only, sama weekly gitu ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita sama-sama simak video ini sampai habis ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang masih stay watch di video kali ini. Nah, 12 contoh soal dari 12 tes admin toko retail gitu ya teman-teman. Kita mulai. Soal pertama yaitu hitunglah harga total dari masing-masing barang dengan harga diskon yang ada pada tabel. Itu. Nah, maksudnya di sini di soal ini yaitu hitunglah harga total dari masing-masing barang. Maksudnya harga total setelah dikalikan. Harga total kita hitung sama dengan jumlah dikali harga unit sama dengan 5.000. Nah, agar kita tidak masukkan formulanya satu persatu dari 13 unit barang ini, tinggal kita double klik kiri pada kanan bawah pada kolom kanan bawah yang ini atau selnya ini ya teman-teman. Tunggu sampai taruh sampai tanda panah dulu, terus klik double klik. Nah, langsung otomatis. Atau kalau enggak bisa tinggal digeret aja teman-teman ya, geret. Tapi karena kita dituntut untuk produktif atau meningkatkan produktivitas individu dalam setiap karyawan, maka tinggal double klik aja, tahu cara-cara pintas dalam menjalankan tugas sebagai seorang admin. Nah, di sini total harganya ini bagaimana kalau dia dapat diskon 5%? Bagaimana cara menghitungnya? Gampang ya teman-teman, sama dengan harga unit dikali 5/100. Sorry teman-teman, salah. Sama dengan total harga dikali 5-nya ini menunjukkan 5% ya, per 100 sama dengan enter. Nah, jadi dari 50.000 harganya es krim vanila ini 50.000, karena dia dapat potongan diskon sebanyak 5%, maka 50.000-nya ini akan dikurangi 2.500. Bagaimana kalau dia 10% diskonnya? Sama dengan
harga total dikali 10/100. Itu ya teman, sama dengan enter. Itu. Terus bagaimana kalau 15%? Sama aja, sama dengan harga total dikali 15%/100. Seperti itu. Nah, untuk apa namanya, mengisi semuanya ini dari sampai nomor 13, caranya sama seperti yang tadi, double klik aja teman-teman. Itu. Nah, soal nomor 2, kita beralih ke soal yang nomor 2. Hitunglah total yang dibayar oleh pembeli setelah dipotong diskon. Nah, total misal di sini dia dapat diskon 5%, 10% ya teman-teman. Berapakah yang dibayar oleh customer pada es krim vanila ini dulu? Yang satu ini es krim vanila. Caranya bagaimana? Simak terus. Sama dengan harga total dikurangi diskon, banyak diskon, sama dikurangi enter. Itu. Jadi total yang harus dibayar oleh customer setelah dikurangi diskon adalah 42.500. Semula dia akan membayar 50.000 sesuai dengan harga barang, akan tapi dia dapat diskon sebanyak 7.500 atau 15%, maka customer akan bayar cuma 42.500. Nah, untuk mengisi semuanya agar lebih cepat, caranya tetap sama, yaitu double klik kiri ya. Itu. Nah, soal nomor 3 ya teman-teman, berikan format RV pada setiap harga barang. Nah, di sini yang mana aja? Ya, setiap harga, ini termasuk harga ya, atau ini harga total, harga unit, kita berikan format RV. Bagaimana caranya? Blok semua yang ingin dikasih format RV, lalu di sini di numbering accounting number format, lalu more accounting, di sini di accounting ini simbol ini kita ganti kita pastikan RV. Misal di sini tadi non. Nah, kita pastikan RV ya teman-teman. Pastikan RV lalu oke. Maka dia akan otomatis ada format RV. Di sini juga semuanya di diskon juga. Diskon kasih format RV. Itu. Nah, di sini minta lebih dibesarkan dikit, dibesarin dikit. Nah, lanjut ya teman-teman. Di sini tidak dapat keblok tadi saat buat RP, kita ulang aja sambil latihan. Nah, oke. Itu ya teman-teman. Nah, kenapa di sini apakah bisa dikecilin untuk format RV-nya? Bisa. Biar agar mengurangi space nolnya ini kita kurangin ya. Gitu. Kita kurangin karena di sini terlalu banyak nolnya. Nah, itu. Silahkan atur sesuai kebutuhan Anda untuk formatnya, untuk untuk tabelnya. Selanjutnya soal yang nomor 4. Hitunglah total dari harga barang. Oh ya, di sini udah ya. Total bayar ini. Oh ya, sorry. Hitunglah total dari harga barang. Total dari harga barang itu
berapa ya teman-teman? Di sini ada penjualan sama dengan total dari harga barang semuanya, ini maksudnya sum. Nah, untuk menghitung total, untuk penjumlahannya itu kita akan menggunakan rumus sum. Blok atau drop dari atas, dari harga barang yang pertama sampai terakhir, lalu tutup kurung, enter. Nah, jadi total harga barang itu setelah diskon adalah 1.858.100 rupiah gitu. Lanjut, soal nomor 5, hitung nilai tertinggi pada total bayar. Nilai tertinggi pada kolom total bayar, nilai tertinggi maksimal, berarti kita pakai rumus max, sama dengan max buka kurung tutup kurung, enter. Itu jadi nilai tertingginya itu yaitu harga tertingginya yaitu 340.000 gitu. Terus soal nomor 6, hitunglah nilai terendah pada total bayar. Nilai min berarti ya, terrendah sama dengan min buka kurung tutup kurung, enter. Itu. Nah, terus untuk soal nomor 7 ya teman-teman, 7 atau di sini nomor 8. Hitunglah nilai rata-rata pada harga total. Berarti nilai rata-rata. Bagaimana untuk mencari nilai rata-ratanya teman-teman? Gampang, kita pakai average, sama dengan average buka kurung tetap di blok dari barang yang pertama sampai barang yang terakhir, tutup kurung, enter. Sorry teman-teman, ada gangguan di sini. Di blok dari harga pertama sampai terakhir, tutup kurung, enter. Jadi nilai rata-rata pada total harga yaitu 142.931. Nah, setelah seperti ini, apa soal nomor 9? Buatlah nama sheet pada lembar kerja ini menggunakan nama sendiri. Nama sheet. Oh, di sini berarti ya, teman-teman. Ini yang dimaksud dengan sheet. Klik kanan pada sheetnya di bawah ini, lalu rename. Di sini berembek kabar. Terus untuk soal nomor 10, buatlah data ini menjadi satu lembar saat ngeprint. Nah, bagaimana caranya? Ini data yang di sini dimaksud. Bagaimana caranya membuat untuk jadi satu lembar? Kita pastikan dulu menggunakan print preview. Bagaimana caranya untuk nge-print preview? Klik kiri pada bottom, lalu cari print. Nah, taruh kursor pada print, lalu print preview. Nah, dia sudah jadi satu lembar teman-teman. Di sana saya sudah ngedit tadi di sini. Terus jika belum page setup teman-teman, pastikan page-nya itu menggunakan portrait atau landscape. Tapi kalau data seperti ini biasanya menggunakan landscape. Terus marginnya untuk paper size-nya yaitu sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Kalau teman-teman memiliki lembar A4, silahkan di sini ada pemilihannya A4. Lalu kalau legal ada legal dan lain sebagainya. Nah, untuk marginnya silahkan teman-teman bisa atur. Topnya yang di atas tuh bisa pakai 1,9 atau berapa terserah, terus 1,4.
Terus headernya yang di sini kita pakai 0 aja, 0. Dan right, leftnya, kiri kanannya, bottomnya, footernya. Lalu untuk header footernya itu teman-teman bisa menaruh apa saja, misal nama penjualan atau dan lain sebagainya. Lalu sheetnya itu seperti yang tadi ya, sheetnya itu. Lalu jika sudah termodif semuanya atau sudah di fix mix semuanya, yaitu silahkan klik OK kayak gitu teman-teman. Lalu bagaimana kalau terlalu sulit tadi tuh, tinggal edit manual aja tanpa menggunakan bottom, yaitu show margin ya, silahkan teman-teman bisa edit sendiri itu ya teman-teman. Jika sudah kelihatan dalam satu sheet atau satu lembar saat ngeprint, silahkan close preview. Jika sudah close preview, maka akan ada tanda juga di sini ya teman-teman, tandanya. Nah, lalu bagaimana soal nomor 11? Buatlah dokumen ini menjadi PDF. Nah, bagaimana cara membuat Excel menjadi PDF dalam sheet ini? Caranya gampang, silahkan ikuti langkah berikut ini. Klik button. Oh ya, ada dua cara ya teman-teman untuk menjadikannya PDF dokumen ini. Yang pertama, kalian pakai software PDF bawaan software PDF. Kalian teman-teman bisa install, cari ininya softwarenya. Itu langkah pertama. Langkah kedua, pakai bawaan aja. Yang penting ada format PDF di laptop teman-teman, maka teman-teman bisa langsung buatnya jadi PDF. Caranya bagaimana? Kita pakai langkah yang kedua aja ya, klik bawaan, yaitu klik kiri pada bottom, lalu print preview atau print, karena di sini tidak perlu print preview karena print preview sudah kita lewati tadi, yaitu print, yaitu terus di name of printer ini, nama dari printer itu diganti menjadi Nitro PDF Creator gitu. Lalu OK. Nah, kalau kita OK kan di sini karena kita tidak select tadi pada mana yang akan dibuat jadi dokumen, maka semua yang ada di sini akan menjadi PDF. Nah, untuk memastikannya itu kita select dulu ya teman-teman, atau kita blok dulu yang mana ingin kita jadikan sebagai PDF. Nah, di sini saya hanya membutuhkan tabel ini saja untuk menjadi PDF. Jadi saya blok, klik button, print, lalu Nitro PDF, pastikan namanya itu sudah menjadi Nitro PDF. Teman-teman bisa juga menggunakan fax ya teman-teman, gitu. Nitro PDF, lalu OK. Kasih nama PDF-nya agar Anda ketahui, contohnya 12 soal tes kerja retail. Taruh simpen di mana terserah. Di sini saya simpen di data C terus atau data D di luar ya teman-teman. Save. Untuk memastikan apakah sudah tersimpan, kita buka data D. Nah, sudah teman-teman, sudah tersimpan. Mana dia PDF-nya? Nah, ini dia PDF-nya sudah tersimpan. Kita kembali ke soal. Oh ya, kita buka dulu PDF-nya teman-teman ya, bagaimana hasilnya. Sudah ada. Mohon maaf ya teman-teman, karena laptop saya laptop jadul, jadi agak lambat merespon.
Nah, ini PDF-nya teman-teman. Ini PDF-nya, hasil dari yang tadi sudah jadi satu lembar. Gitu. Masing-masing lembar ya. Lalu kita tutup, dua-duanya kita tutup karena tadi dua yang kebuka. Lalu kita next ke soal berikutnya teman-teman. Simpan dokumen ini dengan nama Anda sendiri. Dokumen kita simpan, save as, work Excel. Kalau masalah tipe dokumennya bebas ya teman-teman. Berembe kabar, taruh di data D ya. Save, cari dokumen yang Anda simpan tadi di data D. Nah, ini dia teman-teman. Gitu. Nah, demikian langkah dalam menjawab soal tes admin toko retail teman-teman. Jika jika Anda ingin menjadi seorang administrator dalam sebuah toko, langkah bagusnya ini merupakan dasar dari membuka wawasan Anda untuk menjadi seorang admin, gitu ya. Karena pada zaman ini jika kita tidak bisa komputer teman-teman, maka kita akan menjadi karyawan yang terbelakang. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti untuk untuk dokumen sheetnya ini saya akan simpan di link deskripsi. Silahkan bisa di-download, bisa dipelajari ulang, bisa dilihat rumus by rumus dari soal ini, gitu, sebagai panduan untuk teman-teman belajar. Dan untuk kalian yang masih menonton, silahkan klik like, tombol subscribe ya teman-teman, agar kalau saya mengupload tutorial terbaru atau mengupload video langsung masuk di HP teman-teman. Terima kasih buat kalian. Sekian dari saya, admin channel Berembe Kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.